Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang lalu, masih di mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12 Aliyah, di bab yang ketiga, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Di pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara, yang pada kala itu adalah Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin ini dijalankan pada rentang tahun 1959 sampai dengan 1965. Sedikit kita review pembelajaran kita di pertemuan yang lalu, bahwa latar belakang dari ditetapkannya sistem demokrasi terpimpin sebagai corak pemerintahan kita yaitu adalah karena kehidupan sosial politik pada demokrasi liberal, yaitu corak pemerintahan era tahun 1950 sampai dengan 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di samping itu juga, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Sehingga hal ini pun menjadi latar belakang di mana akhirnya demokrasi terpimpin ditetapkan sebagai corak pemerintahan kita, menggantikan demokrasi liberal di era sebelumnya. Nah, sistem demokrasi terpimpin kemudian ditetapkan melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Di era demokrasi terpimpin, seperti sebelumnya sudah kita sebutkan, bahwa ciri khas dari corak pemerintahan demokrasi terpimpin itu adalah kekuatan dan pemikiran politiknya berpusat pada seseorang atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, Presiden Soekarno merupakan pusat kekuatan dan pemikiran pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia, yaitu antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Kekuatan politik pada saat itu berpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan dua kekuatan lainnya, yaitu TNI AD dan Partai Komunis Indonesia berada di sampingnya. Jadi, memang pada saat itu ada tiga kekuatan utama di perpolitikan Indonesia, yaitu yang pertama Presiden Soekarno sebagai pusat dari kekuatan politik. Kemudian ada PKI atau Partai Komunis Indonesia yang memiliki peran dan pengaruh di pemerintahan dan parlemen, serta banyak mendapat simpati di kalangan masyarakat bawah. Juga ada yang ketiga, yaitu TNI AD, ya, khususnya Jenderal Nasution yang memiliki pengaruh politik pasca dijalankannya Undang-Undang Darurat Perang pada era demokrasi liberal. Di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi pada rentang tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Yang pertama ada perjuangan pembebasan Irian Barat. Yang kedua adalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Yang ketiga adalah keluarnya Indonesia dari PBB. Yang pertama kita bahas adalah perjuangan membebaskan Irian Barat. Ada apa dengan Irian Barat? Jadi, pada saat itu atau pasca kemerdekaan, memang wilayah Irian Barat itu penyerahan dari Belanda kepada Indonesia terpisah dengan wilayah Indonesia lainnya. Sehingga, meskipun Indonesia sudah merdeka, wilayah Irian Barat itu masih dikuasai oleh Belanda. Latar belakang dari adanya proses pembebasan Irian Barat yaitu adalah Belanda tidak menepati hasil perjanjian KMB atau konferensi meja bundar yang dilakukan pada tahun 1950, di mana salah satu poinnya adalah penyerahan Irian Barat kepada pihak Indonesia akan dijalankan dalam jangka 1 tahun.
Tapi Belanda terus-menerus menunda penyelesaian masalah ini selama bertahun-tahun. Ketika dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1950, salah satu poin yang disepakati adalah penyerahan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia. Dan itu dilaksanakan dalam jangka 1 tahun oleh pemerintah Belanda. Tetapi dari pihak Belanda itu terus-menerus menunda penyelesaian masalah ini. Hingga akhirnya persoalan Irian Barat semakin meningkatkan ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Yang pertama adalah perjuangan diplomasi. Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo pada tahun 1954 dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia juga mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa hingga tahun 1960. Tetapi selalu mengalami kegagalan. Jadi Indonesia memperjuangkan Irian Barat melalui diplomasi dengan negara-negara lain agar negara-negara lain itu memberikan dukungan, ya, minimal dukungan moral kepada bangsa Indonesia untuk terus memperjuangkan kebebasan Irian Barat dan masuknya Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Selain itu juga ada konfrontasi politik atau ya ketegangan politik antara Indonesia dengan Belanda. Karena dari pihak Belanda selalu menunda-nunda upaya penyelesaian masalah Irian Barat. Padahal di keputusan bersama Konferensi Meja Bundar pada tahun 1950 itu sudah disepakati bahwa dalam jangka 1 tahun penyelesaian akan dilaksanakan dan Irian Barat akan diserahkan kepada Republik Indonesia. Karena dari pihak Belanda itu terus-menerus menunda hal itu, akhirnya Indonesia membatalkan saja. Kita batalkan dan kita tidak mengakui lagi hasil dari Konferensi Meja Bundar tersebut. Serta pada tahun 1960, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Belanda. Selain itu, juga ada konfrontasi ekonomi. Indonesia membatalkan utang-utangnya kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Perlu diketahui, ketika Indonesia menyatakan sebagai negara merdeka dan Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, ada syaratnya, yaitu Indonesia harus membayar sejumlah utang yang sangat besar kepada Belanda. Salah satu upaya Indonesia dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat, karena Belanda terus-menerus menunda penyelesaian masalah ini, akhirnya ya Indonesia membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Selain itu, Indonesia juga menasionalisasi atau mengambil alih maskapai penerbangan Belanda, KLM, dan perusahaan pelayaran milik Belanda yang bernama NHM pada tahun 1958. Selain melalui diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, Indonesia juga melakukan konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau Tri Komando Rakyat yang isinya adalah 1. Gagalkan pembentukan negara Papua. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Ini bukti bahwa pemerintah Indonesia memang sangat serius untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Adapun proses dari integrasi Irian Barat ke Republik Indonesia, yaitu dengan meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Belanda karena persoalan Irian Barat, akhirnya menarik perhatian PBB. Hingga pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 1962,
PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda untuk berunding di kota New York, Amerika Serikat. Dalam perundingan di kota New York yang difasilitasi oleh PBB, Belanda akhirnya menyetujui untuk menyerahkan Irian Barat kepada lembaga United Nations Temporary Executive Authority atau UNTA pada tanggal 1 Oktober tahun 1962. UNTA ini adalah lembaga PBB yang menangani penyelesaian sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Mei tahun 1963, UNTA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI dengan syarat bahwa pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Ini semacam pemilu atau referendum di mana kemudian rakyat Irian Barat memilih antara mendirikan negara sendiri atau masuk dan bergabung menjadi bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. PPRA akhirnya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 4 Agustus di tahun 1969. Dengan hasil, PPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah proses dari mulai usaha untuk membebaskan Irian Barat hingga proses bergabungnya Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta lepasnya pengaruh dan wewenang Belanda di wilayah Irian Barat. Peristiwa selanjutnya adalah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia itu berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Memang, negara-negara yang termasuk dalam Persekutuan Melayu seperti Singapura, Borneo Utara, Sarawak, Sabah, ya, mereka adalah bekas dari jajahan Inggris. Sehingga kesamaan itulah yang melatar belakangi keinginan untuk membentuk negara yang satu. Kemudian, usaha untuk menyatukan beberapa wilayah ini menjadi negara Federasi Malaysia itu ditentang oleh dua negara, yaitu Filipina dan Indonesia. Filipina menentang pembentukan negara Federasi Malaysia dengan alasan bahwa wilayah Sabah di Kalimantan Utara itu adalah secara historis merupakan bagian dari Kesultanan Sulu yang berada di wilayah otoritas negara Filipina. Dan sampai saat ini memang wilayah Sabah masih menjadi rebutan antara Filipina dengan Malaysia. Adapun pemerintah Indonesia menentang terbentuknya negara Federasi Malaysia karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan negara Malaysia itu adalah proyek neokolonialisme atau penjajahan jenis baru yang dilakukan oleh Inggris kepada wilayah Asia Tenggara. Dan itu dapat membahayakan revolusi Indonesia secara khusus dan membahayakan negara-negara NEVO pada umumnya. Negara NEVO adalah negara-negara yang baru berkembang dan anti terhadap kolonialisme, yang mana kebanyakannya adalah negara-negara yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika. Akhirnya, untuk meredakan ketegangan di antara ketiga negara tersebut, diadakanlah Konferensi Mapilindo, yaitu Konferensi Malaysia, Filipina, dan Indonesia di kota Manila, negara Filipina, pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 1963. Mengenai hal pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta Sekjen PBB sebagai penengah dan membentuk tim penyelidik untuk mengetahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang dimasukkan dalam Federasi Malaysia, seperti Sabah, Sarawak, Kalimantan Utara. Apakah mereka setuju atau tidak untuk bergabung dalam Federasi Malaysia. Kemudian, untuk menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, yaitu pemerintahan Malaysia, Indonesia, dan Filipina, Sekjen PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September tahun 1963. Nah, masalahnya adalah
Sebelum tim penyelidik PBB itu selesai menjalankan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamirkan pada tanggal 16 September tahun 1963. Inilah yang menjadi sumber ketegangan. Pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran konferensi 3 negara yang dilakukan di Kota Manila. Karena salah satu poin dari perjanjian itu adalah Federasi Malaysia tidak akan diproklamirkan kecuali setelah ada hasil dari tim penyelidik yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Tetapi, tim dari PBB belum menyelesaikan tugasnya dan memberikan hasilnya, negara Federasi Malaysia keburu diproklamirkan pada tanggal 16 September tahun 1963. Hal tersebut membuat rusaknya hubungan diplomasi dan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia. Tetapi persoalan terbentuknya negara Federasi Malaysia itu tidak juga selesai. Pada tanggal 3 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang menandai konfrontasi Indonesia dan Malaysia secara total. Dan untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Umar Dhani sebagai panglimanya. Adapun isi Dwi Kora adalah 1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Setelah adanya Dwi Kora ini, konfrontasi atau ketegangan Indonesia dengan Malaysia itu semakin terbuka dan totalitas. Bahkan terjadi beberapa kali konfrontasi fisik atau militer di wilayah Kalimantan Utara. Tetapi Federasi Malaysia tetap dibentuk dan tanggal terbentuknya adalah 16 September tahun 1963. Negara Brunei Darussalam menolak untuk bergabung dan kemudian pada akhirnya negara Singapura juga keluar dari Federasi Negara Malaysia. Peristiwa selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah keluarnya Indonesia dari anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Karena ini juga masih terkait dengan ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Latar belakang dari keluarnya Indonesia dari anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia protes karena memang pada saat itu terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Juga sikap PBB yang tidak mau merombak struktur organisasi PBB. Hal tersebut memuncak ketika pada tanggal 7 Januari tahun 1965 Indonesia secara resmi menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di hadapan sidang anggota PBB. Dampaknya apa? Yaitu adalah Indonesia kehilangan media atau sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional, yang akhirnya berdampak pada kerugian bagi Indonesia juga. Itu tadi 3 peristiwa yang terjadi pada era demokrasi terpimpin, yaitu rentang tahun 1959 sampai dengan 1965. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur ekonomi pada era demokrasi terpimpin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal inayah ilal liqa' ma'assalamah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.